Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas opening yang sangat menarik ya teman-teman. Dimana teman-teman pasti sering menemukan opening ini sebagai putih, dan sering kesulitan menghadapi opening ini, yaitu opening Caro-Kann. Ya, opening Caro-Kann memang opening yang cukup solid, dimana terkadang kita sulit menembus pertahanan dari hitam. Dan di sini saya akan coba membagikan tips yang mungkin saja bisa membantu teman-teman, dan teman-teman mungkin bisa menang dengan cepat menghadapi opening Caro-Kann dengan tips yang akan saya berikan. Baiklah, jangan kemana-mana, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Jadi di sini putih bermain dengan E4 tentu saja, dibalas dengan C6, opening Caro-Kann, yang biasanya putih akan bermain langkah D4, tapi di sini saya menyarankan langkah lain, yaitu kuda ke C3. Wah, dan hitam di sini akan bertanya-tanya ya, mungkin kenapa ya putih menjalankan kuda ke C3? Apa maksudnya? Dan biasanya pemain hitam akan tetap menjalankan D5 sesuai dengan tujuan awalnya, dan kita bisa membalas dengan langkah kuda ke F3. Oke. Di sini hitam memiliki banyak jawaban, dan kita akan coba membahas satu persatu dari jawaban hitam. Yang pertama akan kita mulai adalah dengan langkah D4. Yang mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya, wah ini bukannya kita akan kalah ruang atau mendapatkan serangan karena pion lawan sudah ada di D4. Tapi di sini kita bisa mendapatkan satu pion ya. Kita akan mendapatkan posisi yang bagus, yaitu dengan kuda ke E2, mengancam pion yang ada di D4. Dimana hitam harus menjaga dengan pion ke C5, karena tidak ada jawaban yang lain untuk hitam, dan kita akan langsung menghancurkan petak pusat hitam dengan pion ke C3. Di sini hitam memiliki beberapa jawaban yang mungkin cukup menyeramkan untuk putih, yaitu pion ke D3. Tapi tenang saja, langkah ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dan hitam sebenarnya di sini hanya akan memberikan pionnya secara gratis, dimana kita akan menjawab dengan kuda F4, mengancam pion, dan jika hitam menjawab dengan pion ke C4, dan boom, menteri ke A4, menyerang pion dan juga menskak raja hitam. Dan pion di sini tidak dapat dijaga ya. Setelah kuda ke C6, lalu menteri makan C4, dan akan dilanjutkan dengan kuda makan D3 atau gajah makan D3. Dimana posisinya akan sangat unggul untuk putih, karena putih unggul 2 pion ya di sini. Baiklah, jika di sini hitam tidak memakan, hitam tidak mendorong pionnya dan menjalankan langkah kuda ke C6, teman-teman bisa menjalankan C kali D4 dan C kali D4, lalu menteri ke A4 dengan ancaman kembali mengepin kuda yang ada di C6 dan juga menyerang pion yang ada di D4. Dan di sini pion D4 diserang oleh 3 perwira. Hitam tidak dapat bermain pion E5 karena ada kuda makan E5 ya. Dan hitam akan kalah 1 pion. Dan jika hitam bermain gajah D7, maka simpel saja, kuda makan D4, kuda makan D4, dan menteri makan D4. Dan lagi kita menang 1 pion di sini. Baiklah, bagaimana teman-teman? Di sini opening ini sangat-sangat menjebak ya. Dan kita akan kembali ke variasi utamanya, yang mana hitam di sini sering melakukan kesalahan, yaitu setelah D makan E4,
lalu kuda makan E4, dan gajah ke F5. Jika hitam adalah pemain karokan yang hanya mengandalkan hafalan, pasti dia akan memilih langkah ini. Dimana setelah gajah ke F5, ini merupakan sebuah kesalahan karena kuda G3 dan gajah G6. Dan banyak pemain hitam yang terjebak ke variasi ini. Setelah gajah G6, kita bisa pion ke H4, mengancam memenangkan gajah yang ada di G6. Dimana hitam harus menyelamatkan gajah ini tentunya dengan pion ke H6. Lalu kita lanjutkan lagi, kita serang lagi gajahnya dengan kuda ke E5. Jadi jika hitam tidak melarikan gajahnya, maka teman-teman makan saja gajahnya. Dan dilanjutkan dengan D4 lalu gajah ke D3. Dan posisi teman-teman akan sangat-sangat unggul ya di sini. Dan biasanya pemain hitam akan melarikan gajahnya ke petak H7. Dan disinilah kita memulai serangan kita dengan menteri ke H5, mengancam skakmat di F7. Di sini tidak banyak pilihan hitam. Sini hitam harus menjalankan langkah pion ke G6 untuk mencegah skakmat. Dan di sini kita bisa menggunakan langkah gajah ke C4 dan sacrifice the queen. Sebenarnya di sini menteri ini tidak dikorbankan secara cuma-cuma ya, karena setelah G kali H5 kita ada langkah gajah makan F7 dan skakmat. Oleh karena itu, biasanya hitam akan menjalankan langkah pencegahan di sini dengan pion ke E6, dan kita bisa lanjutkan lagi dengan menteri ke E2. Sebuah langkah yang sangat sunyi, sangat diam-diam kita di sini. Kita menyiapkan sebuah ancaman yang sangat luar biasa, di mana di sini banyak juga pemain hitam yang melakukan kesalahan. Jadi di sini jika hitam menjalankan kuda ke F6 atau gajah ke E7 atau gajah ke D6, maka kita bisa melakukan kombinasi. Sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan hitam ini terlihat normal kan, karena sebuah langkah perkembangan. Tapi ternyata ini adalah sebuah kesalahan, karena setelah kuda ke F6, contohnya kuda ke F6 ya, maka ada kuda makan F7 dan sacrifice the knight. Dan lagi-lagi kita mengorbankan perwira kita di sini. Karena setelah raja makan F7, maka ada menteri makan E6, raja ke G7 dan menteri F7. Dan semuanya adalah langkah paksaan. Hitam tidak dapat menghindarinya. Dan jika hitam tidak memakan kuda, maka kita akan mendapatkan materi dengan memakan menteri atau benteng. Karena ini adalah fort. Baiklah, kita kembali ke variasi yang lain. Dan bagaimana jika hitam tidak memainkan gajah ke F5, tapi kuda ke F6? Di sini kita bisa membuat sebuah langkah persiapan dengan menteri ke E2. Dan lucunya lagi, jika hitam melakukan sebuah kesalahan dengan kuda ke D7, dan coba tebak teman-teman, kira-kira langkahnya apa nih di sini? Langkah putih, langkah terbaiknya apa? Karena putih akan langsung menangkan permainan ini dengan sebuah langkah yang sangat hebat. Ya, betul sekali, yaitu kuda ke D6 dan skakmat. Hitam tidak dapat lari rajanya di sini ya. Tidak bisa makan kuda karena pionnya terpin. Tapi kebanyakan pemain hitam pasti melihat langkah kuda D6 ini ya. Dan biasanya hitam akan menjalankan kuda makan E4, dan kita makan lagi dengan menteri. Lalu kuda ke D7, yaitu persiapan kuda ke F6, mengancam menteri. Oleh karena itu kita persiapkan dulu dengan gajah ke C4, karena setelah kuda ke F6,
kita bisa menteri ke E2. Dan gajah sudah keluar, jadi tidak terhalang oleh menteri di sini. Dan lagi di sini jika hitam melakukan kesalahan dengan gajah ke G4, kombinasi lagi dengan gajah makan F7, skak, lalu raja makan F7 maksud saya, dan dilanjutkan dengan kuda ke E5, skak, mengancam raja dan juga gajah, dan kita akan menang satu pion ya. Dan jika hitam menjalankan raja ke G8 dan kuda makan G4, biasanya banyak pemain hitam yang akan refleks menjalankan kuda makan G4. Dan di sini kita tidak memakan kuda, tapi langsung menteri E6 dan skakmat di sini. Baiklah, kita kembali. Dan bagaimana jika hitam tidak menjalankan kuda F6, tapi menjalankan kuda ke D7 terlebih dahulu? Dan di sini kita menjalankan gajah ke C4. Oke, gajah C4. Lalu kuda ke F6. Di sini kita tidak menjalankan menteri E2 ya, tapi kuda E ke G5 menyerang petak F7. Mengancam fork ya, tentu saja. Dan jika hitam pion ke E6 mencegah, kita menteri ke E2 di sini. Di sini ancaman putih sangat banyak sekali. Karena sebagai contoh ya, di sini biasanya hitam akan melakukan perkembangan, ingin melakukan rokade kan. Jadi dia akan menjalankan gajah ke E7 dan kita akan kombinasi lagi, yaitu kuda makan F7, raja makan F7 dan menteri makan E6. Lalu raja ke G6, karena raja F8 ada menteri F7, raja ke G6, menteri ke F7, raja ke F5, dan lagi gajah ke E6, tidak dapat lari kemana-mana ya di sini, ke F4 atau ke E4, maka jawaban putih juga sama, yaitu pion ke D3, dan raja hitam mati di tengah papan ya. Baiklah, kita kembali sedikit di sini. Dan jika hitam melihat langkah kombinasi kuda makan F7, maka teman-teman bisa menjalankan langkah. Maksudnya hitam biasanya akan menjalankan langkah kuda ke B6 untuk menjaga pion E6 kan. Jadi kita tidak dapat melakukan kombinasi. Tapi di sini lagi-lagi putih bisa memenangkan sesuatu dengan langkah kuda ke E5, menyerang pion F7 2 kali. Dan di sini sangat sulit bagi hitam untuk menahan serangan pion ini ya. Sebagai contoh, jika kuda makan C4, maka menteri makan C4 dan menteri D5, maka tinggal makan saja dan kuda makan F7 sambil mengancam benteng. Dan teman-teman jangan lupa untuk melarikan kudanya ya, karena hitam ada ancaman H6 di sini. Dan ini adalah untuk variasi kuda D7 ya. Langkah kuda D7 di langkah ke-4. Baiklah, kita coba mundur lagi. Dan jika di sini hitam menjalankan langkah gajah ke G4, dan ini merupakan variasi utamanya, banyak sekali pemain-pemain yang sering melakukan langkah ini. Teman-teman bisa menjalankan gajah ke E2. Gajah ke E2 dengan tujuan apa? Jadi jika hitam di sini menjalankan langkah D4 menyerang kuda, maka kita bisa melakukan kombinasi dengan kuda makan D4. Sebuah kombinasi yang klasik dan kita mendapatkan satu pion lagi. Oke, gajah makan E2, kuda makan E2. Jika menteri makan kuda, maka gajah makan gajah. Dan kita tetap mendapatkan satu pion. Dan jika hitam menjalankan pion ke-6, maka normal
langkah pion ke D4, kuda ke F6, dan pion ke E5, mengancam kuda. Kuda ke E7. Di sini kita tidak rokade tapi menjalankan langkah kuda ke G5, langsung menyerang pertahanan hitam. Dan hitam tentu saja akan makan gajah. Dilanjutkan dengan gajah ke E7. Gajah ke E7 menyerang kuda dan kita akan menjalankan langkah menteri ke H5 di sini. Menyerang pion F7. Jika hitam memakan kuda, maka kita akan makan balik dengan gajah dan kita akan mendapatkan keunggulan posisi ya. Dan jika pion ke G6, maka kita jalan menteri ke H6 untuk mencegah rokade. Ingat, untuk mencegah rokade. Jadi hitam tidak mendapatkan permainan yang mudah ya di sini. Dan kita juga memiliki ancaman menteri ke G7, mengancam benteng dan juga pion yang ada di F7. Oleh karena itu, hitam harus gajah ke F8. Dan di sini kita akan menjalankan langkah menteri ke H3. Lalu gajah ke G7. Rokade. Dan hitam pastinya akan mencoba mengusir kuda ini terlebih dahulu dengan langkah H6. Dan kerennya di sini, teman-teman jangan mundurkan kudanya ya. Tapi kita akan pengorbanan lagi dengan kuda makan E6. Kuda makan E6, F makan E6, dan menteri makan E6. Skak. Dilanjutkan dengan menteri E7 dan menteri makan G6. Sebenarnya ini bukan sebuah pengorbanan ya, tapi kita menukarkan kuda dengan 3 pion. Dimana setelah pertukaran ini, posisi raja kita lebih aman, sedangkan hitam belum melakukan rokade, dan permainan dia akan sulit berkembang, karena sebagai contoh, setelah menteri F7 dan menteri G4, kita akan memiliki ancaman pion ke E6, dan juga ada langkah F4, F5, menyerang pertahanan hitam. Dan kita memiliki pion-pion yang sangat kuat, ditambah dengan posisi raja kita yang lebih aman di sini. Dan tentu saja putih unggul di sini. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video yang bisa saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa memakai opening ini untuk menghadapi opening Caro-Kann ya. Oke, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau saran, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Baiklah, mungkin sekian video kali ini. Thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk info-info yang lebih menarik. Tentu saja saya akan memberikan berbagai informasi seputar catur yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.